Belasan warga menolong Nenek Kartini. Ia beberapa kali terjatuh saat akan pulang usai mengambil bantuan sosial tunai di kantor pos Kalianda, Lampung Selatan, Lampung, Kamis siang. Korban akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Korban berusia 70 tahun itu diduga kelelahan usai antri bersama ratusan warga lainnya. Jenazah kemudian dibawa pulang keluarganya ke Desa Agom, Kecamatan Kalianda untuk dimakamkan. Pas kita bangunin itu matanya udah naik ke atas matanya itu. Akhirnya panas, kami orang juga kan saudara-saudaranya kita bawa ke pinggir. Dari pinggir itu yang udah posisi pingsan dia gitu ya, udah pingsan gitu. Dan tidak lama petugas dari sana datang. Di sini langsung diperiksa di segala macam, naikin mobil bawa ke rumah sakit. Sampai rumah sakit sana, keluarganya datang sini, dengan kabar udah meninggal. Kementerian Sosial bulan ini menyalurkan bantuan sosial tunai pengganti bantuan pangan non-tunai serentak. Warga menerima uang Rp600.000 per orang untuk periode Januari, Februari, dan Maret. Penyaluran bantuan kerap menimbulkan kerumunan karena penerima bansos mencapai ribuan orang setiap kecamatannya. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Seorang pria lansia ditemukan meninggal dunia di semak belukar belakang Polres Metro Kamis siang. Jenazah ditemukan oleh seorang warga yang akan ke sumur di sekitar lokasi. Polisi cepat datang menggelar olah TKP. Korban merupakan seorang tunawisma yang kerap terlihat di tempat ini. Korban bernama Gopar, warga Lampung Utara. Berangkat dari rumah jam 10 mesti ke air turun lagi antara setengah 11 lah. Saya tahunya dulu ya pernah tidur di bawah pohon seri itu. Kenal nggak Pak? Ya di situ. Ah? Sama Pak itu kenal nggak? Ya tahunya di sini ini. Namanya siapa Pak? Hah? Namanya siapa? Par gitu loh. Gopar katanya. Sebelum ditemuin, ngelihatnya kapan ketemunya maksudnya? Sama dia. Ya sering di sini ini. Terakhir kapan Pak? Terakhir ketemu ngobrol? Terakhir ngobrol Pak? Pokoknya ada 4 hari lah. Polisi tidak menemukan bekas penganiayaan di tubuh korban. Polisi menduga penyebab kematian karena sakit. Jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani Metro untuk divisum sebelum diserahkan ke keluarganya. Ari Susanto melaporkan dari Metro. Depan. Seorang bandar narkoba nyaris lolos saat mengetahui polisi datang untuk menangkapnya di sekitaran Pasar Wates, Kecamatan Bumi Ratu, Nuban, Lampung Tengah, Kamis siang. Polisi yang telah mengepung berhasil menangkap pelaku tanpa perlawanan. Tersangka ditangkap saat akan mengambil narkoba yang dikirim melalui jasa pengiriman barang. Polisi menyita 1 bungkus tembakau gorila dalam paket celana jeans. Dengan alamat fiktif, yang bersangkutan mengajak menelpon dari kurir ekspedisi untuk mengirimkan paket tersebut ke Wates. Kemudian kami melaksanakan counter delivery. Tim dari Opsional Satres Narkoba mengamankan yang bersangkutan di Kampung Wates, Kecamatan Bumi Tuban. Nah, dari penangkapan tersebut apakah sempat terjadi kejar-kejaran atau seperti apa? Jadi benar, pas saat kami akan mengamankan sangka langsung kabur ya dari motornya, meninggalkan motornya, kemudian masuk pasar Wates. Tapi alhamdulillah tim berhasil mengamankan tersangka di area pasar Wates. Polisi masih mengejar pengirim narkoba yang diduga berasal dari luar Lampung. Tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hingga 20 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.
Seorang pemuda berusia 20 tahun yang terlibat penjamretan di 8 TKP di Lampung Utara Kamis siang ditangkap polisi. Tersangka bernama Agus Maulana ditangkap di rumahnya di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara. Tersangka mengaku kawanan berjumlah 5 orang. 2 temannya sudah ditangkap lebih awal dan 2 lagi masih buron. Sasaran tersangka yakni wanita pengemudi motor dan pejalan kaki. Modus tersangka memepet motor korban di jalan sepi dan menarik tasnya. Ngelakuin ini sudah berapa kali? 8 kali, Pak. Di mana aja? Di Bukit sama di Kota Bumi, Pak. Itu sama siapa kamu? Sama kawan, Pak. Siapa itu? David sama Nanda sama Abi, Pak. Gimana kamu cara ngelakuinnya? Ngejamretnya kadang saya, kadang kawan saya, Pak. Sasaran kamu sendiri siapa? Perempuan. Jadi ini kedua pelaku ini, si Hafiz sama si Fadil, ini memang sudah merupakan spesialis jamret hati dengan menggunakan kendaraan sepeda motor. Jadi korban di jalan, api dijamret di jalan begitu. Jadi dalam posisi kendaraan berjalan diambil secara paksa. Sudah berapa TKP yang dilakukan pelaku? Kalau dari hasil keterangan pelaku sendiri itu TKP ada 8 lokasi, diantaranya 6 di wilayah Bukit Kemuning, kemudian 2 di wilayah Kota Bumi. Polisi menyita 1 ponsel dari hasil kejahatan tersangka. Kasus ini masih akan dikembangkan untuk memburu 2 pelaku lain. Tersangka yang ditangkap terancam hukuman 12 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.